Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Syifa Uswatunisa dengan NIM 2510116220008. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang integrasi fonologi dalam pembelajaran di kelas. Sebelum kita memasuki penjelasan materi integrasi fonologi ini, terlebih dahulu akan saya tampilkan peta konsep yang telah saya buat. Berikut adalah peta konsepnya. Ya, itu tadi adalah peta konsep yang telah saya buat. Jadi langsung saja kita akan membahas integrasi fonologi dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, kita akan kembali mengingat apa itu konsep fonologi. Fonologi yaitu suatu cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dalam fonologi itu terdiri lagi cabang-cabang ilmu lainnya, yaitu ada fonetik dan juga fonemik. Ketika kita mempelajari fonologi, itu kita secara tidak langsung sudah mendapatkan dua peran utama dari fonologi ini. Apa itu? Yang pertama, kita sudah mengetahui ilmu dari bunyi-bunyi bahasa yang sebenarnya. Kemudian, peran yang kedua yaitu kita bisa mengembangkan atau meningkatkan kemampuan berbicara kita menjadi lebih baik lagi. Dari peran tadi, itu kita juga bisa menghasilkan atau merasakan implikasi atau manfaat dari pembelajaran fonologi ini. Apa saja implikasi dari pembelajaran fonologi ini? Yang pertama yaitu meningkatkan komunikasi kita ketika berbicara dengan khalayak. Karena kita dalam mempelajari fonologi itu sudah mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa terhadap suatu ujaran, sehingga ini juga akan meningkatkan kualitas komunikasi kita ketika berbicara. Implikasi yang kedua yaitu membentuk kebiasaan berbahasa yang baik. Karena secara tidak langsung ketika kita mempelajari fonologi, kita juga mempelajari kosakata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Sehingga ini akan membantu meningkatkan kemampuan berbahasa yang baik. Implikasi yang ketiga yaitu mengembangkan ekspresi dan emosi kita ketika sedang berbicara. Karena ketika kita mempelajari fonologi, itu kita juga mempelajari intonasi, artikulasi, tekanan, dan lain sebagainya. Implikasi yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan literasi kita. Karena kita akan belajar bagaimana cara membaca suatu ujaran dengan benar, mengucapkan suatu ujaran dengan sesuai dengan kaidahnya, kemudian bagaimana cara kita mentranskripsikan suatu penulisan fonetis. Itu tadi adalah beberapa implikasi dari pembelajaran fonologi dalam suatu kelas. Kemudian, seperti apa contoh dari integrasi pembelajaran fonologi ini dalam suatu kelas? Contohnya, pembelajaran yang masih saya ingat dalam mata pelajaran bahasa Indonesia adalah pelajaran tentang drama. Drama ini merupakan suatu karya sastra yang bentuk penyajiannya itu adalah menyajikan dalam bentuk dialog dan dilakukan pementasan dan disaksikan oleh khalayak. Di mana dalam drama ini ada beberapa praktik yang ternyata itu berhubungan dengan fonologi. Apa saja itu praktiknya? Yang pertama adalah membaca naskah dialog, mengucapkan dialognya. Kemudian yang kedua adalah kita bermain peran. Yang ketiga pementasan drama. Semua itu sangat berkaitan dengan yang namanya fonologi. Seperti apa contoh kaitannya? Contoh kaitannya adalah ketika kita mempelajari tentang pengucapan dialog, secara tidak langsung kita juga mempelajari 4 hal ini. Yang pertama adalah pengucapan atau artikulasi. Ketika kita mengucapkan suatu dialog, itu kita harus mengucapkannya dengan jelas agar setiap ucapan yang kita katakan itu bisa terdengar jelas oleh audiens yang sedang menonton pementasan drama yang kita berikan. Kemudian yang kedua adalah intonasi. Intonasi ini sangat berkaitan dengan nada tinggi dan nada rendah ketika kita mengucapkan suatu dialog. Kemudian yang ketiga yaitu adalah tekanan kata, di mana ketika kita ingin menekankan suatu kata, maka ini berkaitan dengan tekanan kata sehingga bisa memperjelas atau bisa mementingkan suatu dialog yang kita ucapkan. Kemudian yang keempat yaitu ada ekspresi dan emosi. Ketika kita bermain peran, ketika kita mengucapkan suatu dialog atau memerankan suatu tokoh, maka secara tidak langsung kita akan terikut dengan ekspresi dan emosi yang telah dibuat oleh sutradara dalam naskah drama kita itu tadi. Nah, semuanya itu sangat berkaitan dengan yang namanya fonologi. Jadi fonologi ini adalah ilmu ketika kita mempelajari bunyi-bunyi bahasa, dan drama ini adalah bentuk praktik kita dalam mengimplementasikan ilmu dari fonologi ini. Sehingga drama itu sangat berkaitan dengan yang namanya ilmu fonologi. Mungkin itu saja penjelasan saya terkait penjelasan integrasi fonologi dalam pembelajaran di kelas. Semoga materi ini bisa
memberikan pemahaman dan juga ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.